Oke guys, pada kali ini tuh ada kasus, ada servisan tuh, ada jam tangan kado dari teman-temannya waktu pernikahan. Katanya ini baru dipakai, dua-duanya itu masih baru ya, tapi ngembun guys, belum dipakai ditaruh aja ngembun. Nah, gitu. Dan ini mati, kita cek dulu mesinnya. Ini kayaknya ada masalah nih, karena dilihat suaranya kita bisa lihat ini pada mesinnya itu. Sebelum kita memperbaiki itu ada baiknya harus apa itu, eh, kita cek dulu mesinnya guys. Ini nggak bisa kah? Oh mungkin ini nggak ada bunyi, ini mungkin kerusakan. Ini pada sealnya ini. Terus yang satu ini kita cek, ini kayaknya nggak ada masalah. Oke, langsung saja kita bongkar. Sebentar kita bersihkan dulu alat kita, ini bersihkan dulu. Kita lihat dulu ini kerusakannya di mana guys ya. Ke sana ini menggunakan buka apa ini? Oh, dia menggunakan drill. Ini dari SMGM apa ini? Singapura guys ya. Nah, kalau ada tulisan kayak gini itu SMGM ENT LLC, itu adalah dari apa itu, perusahaan yang memproduksi jam tangan berikut. Terus di sini ada apa ini, Singapore of China ini, Singapore of China ini itu artinya perusahaan ini dari Singapura, produk ini dari Singapura, tapi dibuatnya jam ini tuh dari Cina, di Cina. Karena apa? Karena rata-rata mayoritas elektronik itu dibuat di Cina, bukan berarti buatan Cina, made in Cina itu kualitasnya buruk, bukan, atau enggak ori, itu bukan. Secara apa ya, ilmu marketing, secara elektronik itu manufaktur dari elektronik itu kebanyakan diambil dari China, dari Cina itu sendiri. Jadi seperti ini. Oke, ini juga agak ngembun nih guys. Ini ngembun, kalau di sini nggak kelihatan mungkin. Kita bersihkan dulu. Namun sebelumnya kita cek dulu mesinnya, apakah ini harus ganti mesin juga. Pada jam tangan itu dia menggunakan sistem tahan air. Ini enggak ada masalah di mesinnya, namun pada ini tuh agak longgar dikit pada dudukannya ini. Kemungkinan kemarin tukang servisnya itu waktu ganti baterai atau apa itu dia lupa mengembalikan kayak gini mungkin. Oke, ini enggak ada masalah, kita lepas dulu mesinnya. Nanti kita akan coba untuk merendamnya guys. Pada mekanisme jam ini dia menggunakan seal backcase seperti ini tuh, sealnya agak longgar, ini pantas ngembun ini.
Nah ini seperti ini nih guys, ini silnya udah keras dan agak longgar, kalau dipakai tentu saja ini ngembun, nah, patah guys. Nah ini udah rapuh sekali nih guys, udah rapuh. Oh, ini udah rapuh ini. Oke, dari mekanisme ini tuh kerusakannya ada pada seal ya. Kenapa kok bisa ngembun? Mungkin karena terlalu kelamaan di toko atau bagaimana, itu memang ada batas-batasnya ini. Ini tuh dia ngembun, pantas ngembun guys. Kita bersihkan dulu ini. Kita bersihkan dulu kacanya ini. Ini aku harus sediakan dulu apa ini, sealnya dulu saya sediakan. Terus ini ada apa itu, minyak silikon yang sudah kita pelajari. Nah seperti ini ya guys ya. Oke seperti itu. Nah kita sesuaikan dulu sekitar berapa senti ini, berapa senti ini. Kita nggak perlu lah, kita bisa menggunakan penggaris sebagai acuannya juga bisa, menggunakan ini juga bisa. Nah ini aku menggunakannya seperti ini ke sini, meskipun apa itu nggak pas karena dia itu agak bisa ditarik, sistem dari seal ini tuh bisa ditarik dikit. Jadi aku nggak perlu mengukurnya secara pas gitu, cuma perkiraan saja itu udah bisa gitu. Oke, aku menggunakan seal yang ini dari ketebalan dia berapa ini, 07 ring 30 gitu, menggunakan 07 namun tidak sebesar atau rata gitu, sealnya ini tidak maksudnya tidak ukurannya, agak lingkarannya itu enggak, ukurannya agak lebih kecil. Soalnya apa, sifat seal itu lentur, bisa ditarik. Nah seperti ini gitu. Jadi nanti tak masukin sini. Ini enggak pas, ini enggak, memang aku tak lebihkan dikit, tak kasih nanti biar mengaitnya itu enak, kencang, kuat. Saat masuknya itu bisa kuat. Ini seal kalau diginikan saja itu dia masih ada tidak bisa serata, kita harus buka menggunakan pinset kalau bisa, atau jarum itu nggak apa-apa. Nah gini, kita longgarkan dulu gini sampai masangnya itu, nah seperti ini ya. Nah gitu, melingkar supaya nggak ada seal yang masuknya itu mutar, jadi selaras. Udah gini aja udah. Nah nanti kita tes semuanya, kita tes apakah masih ngembun gitu. Bahkan kalau misalkan pada tingkat-tingkat jam tangan profesional, aku biasanya mengetesnya langsung saya rendam di kulkas sampai
menjadi es batu itu jamnya. Nanti kita eksperimen, itu ada session berikutnya. Ini secara bertahap lah ilmunya. Kalau tak ajarin semua nanti malah kalian gak kuat ya. Gitu. Nah seperti ini kita masukkan dulu. Ini masih ada sisa-sisa. Ini di luar atau di dalam? Oh di dalam. Kita coba kasih ini dulu, pembersih muka dulu biar glowing in the dark. Biar glowing jamnya. Jadi gak muka aja yang perlu dikasih, jam juga perlu gitu, biar cantik kan. Ini masih belum. Ini lagi ya. Ini masih sisa-sisa bun itu masih mengerak di sini ya guys ya. Ini masih mengerak, kita bersihkan sampai tuntas. Kita kayak gini itu masih sedikit, jangan apa-apa lah gitu. Soalnya bayarannya sih biasa, kalau bayarannya eksekutif ya tak maksimalkan gitu. Kalau ini bayarannya standar guys, dia pakai tarif standar, jadi cara nyervisnya pun juga standar. Kalau bayarannya lumayan ya tak kasih eksekutif. Nah, gitu. Soalnya dia nanti sambil sepadam juga sih gitu. Nah ini masih di sini tuh masih, tapi nggak apa-apa. Oke, kita pasang dulu, kasih minyak dulu sama silikonnya ini. Ini bisa dilepas biar nggak ganggu sih. Nah kalau misalkan tukang servis itu profesional kayak gini dilepas. Nah gitu. Oke, masih dikit. Tarif biasa kita kasih layanan eksekutif aja lah, kasihan. Di atas ini ya belum. Di sini juga sisa-sisa ngembun ini guys, ini habis kerak, habis ngembun guys dia. Nah ini sisa-sisa ngembunnya kita bersihkan semua. Sudah.
kasihkan masuk lagi. Udah, lalu kita pasang ini juga. Nah, seperti ini. Cukup di knopnya saja ya, kita kasih minyak silikonnya itu cukup di knopnya saja. Oke, lalu ada sininya kita kasih minyak silikon juga. Seperti ini. Ini kalau teman-teman mau ganti baterai untuk jam tangan Dana itu, kalau bisa jangan di tempat sembarangan ya. Nanti kalau misalkan dia kurang memahami atau dia bukan dari jam tangan servis jam tangan Tanah Air, itu dia asal pasang, nanti yang terjadi apa, dia tidak dikasih minyak silikon seperti ini, atau nanti malah silnya patah dan terjadi kebocoran. Nah, kenapa misalkan jam tangan bagus, awalnya Tanah Air kuat awet, namun setelah diganti baterai dia malah ngembun. Nah, itu biasanya seperti ini, diganti baterai pada orang-orang yang kurang profesional gitu. Kadang juga membuka tutup kayak gini tuh banyak apa itu luka-luka di belakangnya ini, itu di belakang jamnya itu di bawahnya luka-luka. Itu juga nganu guys, itu biasanya ya karena memang kurang memahami teknik. Nah, setelah teman-teman dari channel ini itu sudah menguasai bagaimana cara membuka secara halus yang baik dan benar supaya tidak terjadi luka-luka gitu, bisa mengaplikasikannya sendiri. Ditungguin kalau bisa nyervis jam tangan tuh, ditungguin, jangan ditinggal tuh, jangan, nggak boleh itu kalau ditinggal. Itu biasanya nanti takutnya mesinnya atau apa-apa, meskipun di tempat servis bagus sekalian tuh harus ditungguin, kalau bisa dilihat bagaimana cara nyervisnya, seperti saya apa tidak, apa ngawur gitu. Kan kadang tukang servis itu ada dua kemungkinan, kalau nggak bisa ditunggu ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama itu adalah jadi dua kemungkinan ini, yang pertama kemungkinan dan kedua kemungkinan. Nah gitu, kemungkinan. Nah, kayak yang viral di Facebook ya. Jadi kemungkinan pertama itu biasanya itu dia dilempar, kalau tukang servis ya, tukang servis itu dilempar karena dia memang tidak bisa menguasai atau memperbaiki jam tangan tersebut. Yang kedua, dia apa itu ngawur, cara servisnya itu bukan nggak mahir, jadi dia nggak mau dilihat orang gitu guys.
Dan yang itu alasannya kenapa nggak mau tuh, katanya tuh nggak ada waktu sebenarnya banyak lah, dia mau nyervis enggak, ditungguin dilihat mau enggak gitu. Kalau nggak mau ya berarti dia dalam nyervisnya tuh kurang mahir, antara dilempar sama orang terus dia nggak bisa ya gitu, dilempar ke tukang servis lain, jadi teman-teman akan merogoh gocek 2 kali lipat gitu. Dia cuma melempar saja dapat untung sama dengan yang nyervis ya, gitu. Hal seperti itu banyak dilakukan tukang servis amatir ya guys gitu. Nah ini kita nanti akan cek, harus bisa dilihat kayak gini, mau nggak, kalau nggak mau nggak usah gitu. Takutnya ada komponen yang diganti atau cara servisnya asal-asalan atau dilempar gitu. Ini suaranya kayak gitu ya. Ini juga baru dipakai langsung ngembun, kita cek dulu. Baru sebentar dipakai, belum pernah dipakai katanya, malah itu sudah ngembun. Di sini kita lihat pada ini tuh gak ada hasilnya guys ya, pantas ngembun guys, asal-asalan ini dia. Kemungkinan tuh ya dia beli itu di tukang jam yang ngawur gitu. Tajima ini juga sudah terkenal kuat ya kan, ketahanan terhadap air sama virgil itu udah terkenal kuat, namun di sini kok ngembun. Nah gitu, solusinya seperti apa gitu. Kita cek solusinya dulu di sini guys. Aduh ini kita buka dulu. Ini juga menggunakan sistem seal juga sih. Baru dipakai embun. Nah ini sudah mulai jamuran tuh di bautnya ini udah mulai jamuran itu karena sudah ngembun. Oke kita cek dulu, baterainya juga habis guys. Kita ambil baterai lagi. Nah, ini untungnya aku punya sediaan. Cek dulu mesinnya bagaimana ini. Jadi setiap yang nyervis ke saya itu nggak perlu langsung dilihat langsung gini, tapi langsung bisa lihat di video saya. Kalau yang mau nyervis ke saya itu tetap tak perlihatkan cara nyervisnya bagaimana, tidak ada kendala. Melalui video di YouTube saya silakan dilihat. Nah itu cara nyervisnya seperti itu gitu. Ditungguin di belakang itu nggak apa-apa, ditungguin dilihat langsung ke sini juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada waktu bisa dilihat di videonya ini gitu. Oke ini karena meskipun ada bekas-bekas ngembun, saya tidak bisa memperbaiki sampai sini. Karena apa? Karena misalkan tak perbaiki itu juga nggak ada faedahnya gitu. Jadi ini saja sudah cukup. Kalau tukang servis spesial seperti itu, nggak perlu sampai yang nggak perlu diservis terus diservis itu nggak perlu. Yang rusak mesinnya tapi yang diservis rantainya, kadang seperti itu. Tukang servis kan rata-rata seperti itu. Yang amatir kan yang rusak mesinnya yang diservis rantainya, yang rusak kacanya yang diservis mesinnya, gitu bolak-balik. Jadi aku mau ambil apa sih guys? Mau ambil apa ini kok lupa? Oh ini. Nah kita kasih dulu ini spa dulu kacanya ini.
Gak hanya tukang servis jam aja, kadang tukang servis motor tuh seperti itu, yang rusak spionnya, yang diservis businya gitu kan, aneh kan gitu. Jadi ya nggak perlu kita servis tuh, nggak usah di otak atik gitu, kita fokus pada yang kerusakannya saja gitu. Oke, pada kasus jam tangan ini juga sudah apa ya, mulai keluar bintik-bintik kayak gini. Nah, ini jamnya kita nanti akan sepa pada casingnya ini. Catnya ini udah keluar bintik-bintik, kita sepa. Nah ini kita gigit dulu. Oke, ini kita kasih minyak silikon dulu sama. Pilih di. Terakhir mbok enggo nggone bae. Jadi kita lihat bagaimana ini guys. Wah ini ada kekotoran, ini kita bersihkan dulu, nggak apa-apa ya. Ini habis sisa-sisa ngembun nih guys. Nah tuh, oke dia hidup ya. Gorengan ambek mie itu nak pas udah apa kita kembalikan ini guys. Udah selesai kita perbaiki, saatnya kita akan uji coba merendamnya guys. Kalau terjadi satu titik saja air masuk ke dalam jam itu
kemungkinan ya apa ya, dia ngembun gitu, untuk langkah selanjutnya nggak bagus. Nah, aduh ininya aku lupa, yang ini belum dikasih seal yang belakang, pantas nanti, aduh untungnya teringat guys ya, yang Tajima ini, yang satu ini belum tak kasih seal, belum tak perbaiki, baru pada knopnya aja. Nah, kadang tukang servis itu lupa kayak gitu guys, ada yang benar-benar lupa atau ada yang tidak tahu gitu. Jadi antara dua itu, benar-benar lupa atau memang tidak tahu. Nah gitu, jadi kasusnya sama, benar-benar lupa sama benar-benar tidak tahu, itu kasusnya sama. Ini sealnya mana, kita kasih apa enaknya ini. Oke, tak kasih seal ini, cocok gak ini? Oke, cocok. Ini berapa ini, 0730, sama kayak yang itu ya. Oke, kita ini kan dulu, kita lumurin dulu menggunakan silikon seperti ini. Minyak silikon, nah itu bisa, caranya nggak harus kayak tadi ada beberapa cara ya gitu. Kita bisa menggunakan cara seperti ini juga bisa. Nah gitu. Ini cara kedua, atau cara lain, cara memasang silikon. Nah gitu. Jadi untuk cara servis jam tangan tahan air, spesialis jam tangan tahan air itu harus mempunyai ini gitu, dan memiliki cara teknik seperti berikut. Nah itu baru bisa dikatakan reparasi spesialis tahan air. Nah gitu. Kalau nggak bisa teknik seperti ini ya, padahal cukup simpel, namun kadang-kadang orang-orang itu tidak mengetahuinya gitu. Nah caranya cukup mudah dan simpel, namun biasanya pada tukang servis itu kurang memahaminya. Oke, kita kembalikan lagi. Ini agak longgar tuh biasanya mempengaruhi nanti pada hancur belakangnya kalau tidak bisa rapat. Nah ini udahlah saya rasa. Oke, nah seperti ini. Kita sekarang sesi berikutnya kita akan mengetesnya guys, mengetesnya ke dalam air gitu. Nah, ini ada air di baskom yang sudah saya siapkan seperti ini. Kita rendam gitu. Nah, jadi nggak bisa rendam, asal direndam itu nggak bisa, langsung digoyang-goyang seperti ini kalau bisa. Ini juga ditarik seperti ini, terus putar-putar di knopnya, diputar-putar, ditarik sama diputar-putar, nggak bisa langsung direndam saja, nggak bisa. Kayak gini tuh juga harus ditarik seperti ini, langsung diputar-putar seperti ini.
Nah, gitu dalam air ditarik, diputar-putar seperti ini juga gitu. Nah, kalau misalkan sedikit kembun, nah, gitu satu titik saja air masuk di sini itu berarti kemungkinan kembun. Nah, ini biar dramatis dan mistis kita kasih ini. Nah, bunga ini hanya pemanis guys saja, hanya pemanis saja ini guys. Karena kebetulan memang ada di situ mainan anak saya, jadi kita kasihkan ini biar agak sedikit menarik gitu guys. Nah, gitu guys. Nah, biar ada apa itu. Kita lihat di sini ada titiknya kayak gini. Nah, itu kembun kayak kira-kira ini ada air masuk. Ketok-ketok saja sekalian. Nah, gitu. Kalau misalkan nggak masuk ya berarti jam tangan ini siap digunakan sehari-hari ya, gitu. Oke, sekarang kita bersihkan di sini di dalam air, kita bersihkan seperti ini guys. Nah, gitu. Nah, kita bersihkan seperti ini. Kita bersihkan dulu jamnya di dalam air. Ngembun nggak? Kalau nggak ngembun ya berarti udah siap tuh digunakan. Tuh, berani nggak jam kalian dibersihkan di dalam air seperti ini langsung rendam gitu. Kalau nggak berani ya berarti jam tangan teman-teman tuh tidak baik ya, harus diservis ke tukang servis seperti saya atau langsung diservis ke saya juga nggak apa-apa secara online gitu. Namun biayanya mahal, tanya dulu biayanya biar jangan langsung servis karena mahal saya gitu. Kalau mau yang murah ya cari yang dekat gitu. Nah, karena biaya servis di saya itu mahal, namun ilmunya ini murah, tak kasih gratisan. Kayak gini saja servis seperti ini 2 jam seperti ini saja aku patoknya 50.000. Kalau secara online itu belum ongkir. Terus servis yang profesional seperti saya itu mahal guys. Nah, seperti ini kita bisa lihat apakah ini apa itu ngembun atau tidak. Oke, sambil aku makan dulu guys ya gitu. Ayo guys makan. Teman-teman bisa lihat itu sementara aku di belakang layar sambil makan karena enak gitu. Makan dulu guys. Nah, nah,
Oke, kita tes dulu guys, tes dulu. Teman-teman bisa lihat apakah ada WR masuk situ. Kalau ada, laporin ke saya. Oke, setelah kurang lebih 5 atau 6 jam ini kita rendam di sini, di wadah ini. Kita akan cek. Kita cek. Kita begini dulu guys. Kita cek dulu guys. Nah, ini kita ambil. Kita bersihkan. Oke, kita cek menggunakan lampu juga. Di sini nggak ada satu titik air masuk ya. Oh, ini juga. Gitu. Otomatis jam tangan ini sudah siap diajak tempur. Buat cuci-cuci tangan, mandi itu udah kuat. Nah, seperti itu aja guys, sudah selesai gitu. Kalau teman-teman mau nyervis ya bisa datang langsung ke saya. Kalau misalkan online biayanya juga mahal. Servis di saya tentunya biayanya mahal gitu, 2 kali lipat dari tukang servis biasa atau 3 kali lipat tergantung kerusakannya.